Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 1 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 8. Untuk subtema 3, kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Mari kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, kita akan belajar PKN mengenai aturan sebelum tidur. Anak-anak, hal-hal apa saja yang kalian lakukan sebelum tidur? Aturan sebelum tidur diantaranya yang pertama, menggosok gigi. Anak-anak jangan lupa ya menggosok gigi sebelum tidur. Yang kedua, mencuci tangan dan kaki. Dan kita sebagai muslim disunahkan untuk berwudu sebelum tidur. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum tidur. Anak-anak semuanya sudah hafal kan doa sebelum tidur? Yang keempat, tidur dengan posisi yang nyaman. Jadi sebelum tidur, posisikan badan kalian agar terasa nyaman dan ketika bangun badan kita akan terasa segar. Ini adalah aturan-aturan sebelum tidur. Nah, di rumah kalian banyak kan aturan-aturan yang lain selain sebelum tidur? Apakah kalian pernah melanggar peraturan yang ada di rumah? Akibat apa saja yang akan kalian dapatkan jika melanggar peraturan? Yang pertama, dimarahi oleh orang tua. Nih, anak-anak suka nggak dimarahin sama papa dan mama? Nggak suka kan? Jadi jangan melanggar peraturan ya. Kemudian mendapat konsekuensi. Konsekuensi itu misal, kalian diizinkan menonton TV selama 2 jam di rumah. Nah, jika kalian melanggar peraturan, konsekuensinya waktu kalian untuk nonton TV dikurangin menjadi 1 jam. Ini adalah contoh konsekuensi. Kemudian yang ketiga, mendapat hukuman dari orang tua. Nih anak-anak, jangan suka melanggar peraturan di rumah ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang memberitahukan sesuatu. Ya, jadi kalimat untuk memberitahukan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Bisa bermacam-macam. Tujuan kalimat pemberitahuan adalah agar para pembaca atau pendengar memahami, mengerti, dan mengetahui suatu informasi. Makna kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan mempunyai makna. Yang pertama, larangan. Yang kedua, himbauan. Nah, ini adalah contoh kalimat pemberitahuan. Yang pertama, PTS kelas 1 akan dimulai pada hari Senin. Ini adalah suatu pemberitahuan. Yang kedua, jangan menginjak rumput. Ini adalah suatu larangan. 3. Di desa Sukamaju terjadi tanah longsor. Ini adalah pemberitahuan suatu informasi. Yang keempat, letakkan sepatu di rak yang tersedia. Ini adalah contoh himbauan. Contoh kalimat pemberitahuan yang lain. Di sini ada gambar, kemudian ada kalimat pemberitahuan. Yang pertama, awas lantai licin. Kemudian yang kedua, hati-hati, banyak anak-anak. Nah, biasanya kalimat pemberitahuan ini ada di jalan yang banyak dilalui oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga, harap tenang, sedang ada ujian. Nah, anak-anak, ketiga kalimat yang di sini memiliki makna himbauan. Itu tadi tentang kalimat pemberitahuan. Sekarang kita akan lanjut ke materi matematika, yaitu tentang kecepatan. Nah, anak-anak, kecepatan yang akan kita bahas di sini adalah cepat atau lamanya suatu kegiatan dilakukan. Ya, jadi kita akan membahas atau membandingkan
suatu kegiatan, kemudian kita akan membandingkan cepat atau lamanya kegiatan itu dilakukan. Nah, kosakata yang digunakan untuk membandingkan kecepatan, nanti kita akan menggunakan kata lebih cepat dan lebih lama. Nah, coba perhatikan contoh kegiatan yang ada di sekolah. Yang pertama ada kegiatan menyapu ruang kelas, kedua menghapus papan tulis, ketiga mengelap meja guru, dan yang keempat mengelap kaca jendela, yang kelima menyiram tanaman. Ini adalah contoh kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dan kita akan membandingkan lama atau cepatnya kegiatan-kegiatan ini. Nah, sekarang coba buka buku kalian halaman 81. Kita akan melengkapi kalimat yang ada di situ. Yang pertama, menyapu ruang kelas ... daripada mengelap meja guru. Lebih lama atau lebih cepat? Jawabannya lebih lama. Menyapu ruang kelas lebih lama daripada mengelap meja guru. Yang kedua, mengelap kaca jendela ... daripada menghapus papan tulis. Lebih lama atau lebih cepat? Lebih lama ya, mengelap kaca jendela lebih lama daripada menghapus papan tulis. Selanjutnya nomor 3, mengelap meja guru ... daripada menyiram tanaman. Mengelap meja guru lebih cepat daripada menyiram tanaman. Nomor 4, menghapus papan tulis ... daripada menyiram tanaman. Jawabannya lebih cepat. Menghapus papan tulis lebih cepat daripada menyiram tanaman. Yang terakhir nomor 5, mengelap meja guru ... daripada menghapus papan tulis. Mana yang lebih lama anak-anak? Ya, yang lebih lama adalah menghapus papan tulis. Maka mengelap meja guru lebih cepat daripada menghapus papan tulis. Nah, kita sudah membandingkan dua aktivitas di bawah ini. Nanti ada latihan soal yang harus kalian kerjakan ya berkaitan yang sudah kita bahas ini. Baik, untuk tugas hari ini nanti ada 3. Yang pertama, urutkan gambar tentang aturan sebelum tidur pada halaman 77 dan 78. Kemudian buatlah cerita pendek kegiatan yang kalian lakukan sebelum tidur. Jadi cerita yang kalian buat adalah berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Yang kedua, tuliskan kalimat pemberitahuan berdasarkan gambar yang ada di sini. Yang kedua, membuat kalimat pemberitahuan. Kemudian yang ketiga, lengkapilah kalimat pada halaman 81 sesuai aktivitas di sekolah yang sudah kita bahas. Jadi di halaman 81 ada 2 contoh latihan soal, kalian kerjakan yang bagian bawah. Baik anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Have a bright day. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.